Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, terlebih kenikmatan iman dan Islam, yang mana hingga saat ini kita bisa melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga kenikmatan itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hingga saat ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan semoga dan tak ada ruginya lah bila kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dikumpulkan oleh beliau di yaumil karak nanti bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-60 tahun 2024. Semoga Hari Bakti Pemasyarakatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan-urusan kita, diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan bahwa betapa pentingnya kita bersabar atas ujian-ujian dan cobaan kita pada saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita sudah memasuki bulan Ramadan ataupun bulan puasa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Yang artinya kurang lebihnya Allah berfirman, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita sudah begitu banyak yang kita lewati, begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Ada sebagian di hati kita, ada sebagian di antara kita tidak tahu dan tidak mengetahui apa dan sebabnya bahwasan masalah-masalah itu Allah berikan kepada kita. Dan kebanyakan di antara kita tidak mengetahui cara untuk menyelesaikannya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh kita bahwasannya carilah pertolongan Allah itu dengan sabar dan salat. Kalau tak sabar dan tak salat, maka dengan cara apa lagi kita untuk mencari pertolongan Allah? Kalau kita tidak mengerjakan salat dan sabar. Hanya dengan salat dan sabar, maka pertolongan Allah akan turun. Maka pertolongan Allah akan datang kepada kita. Tak ada lain, tak ada tempat dan tak ada senyaman tempat untuk mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat sebaik-baik memohon dan meminta. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini kita betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesabaran, dan betul-betul harus sabar untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah beri kepada kita.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian dan cobaan ini semata-mata karena Allah sayang kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kita, ingin memberikan kita bahwasannya kita itu adalah hambanya Allah, bukan hambanya siapa-siapa, bukan hambanya makhluk. Kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan ujian dan cobaan yang tak mungkin dilebih kemampuan kita untuk memikulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan aku berikan cobaan kepada hambaku di luar batas kemampuan hambaku. Itu kata Allah. Jadi jangan ada harapan dan jangan ada di hati kita terbesit di dalam hati kita bahwasannya kita tidak mampu untuk menghadapi cobaan dan ujian yang kita hadapi. Jangan, saudara. Semakin berat ujian dan cobaan yang kita hadapi, berarti semakin kuatlah kita untuk menghadapinya. Karena sudah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengucapkannya. Tidak akan aku berikan ujian dan cobaan di luar batas kemampuan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita hadapi, ujian-ujian dan cobaan yang kita jalani saat ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita itu masih mampu untuk melewatinya. Untuk itu dengan sabar dan sholat tadi, maka kita akan bisa untuk melewati ujian dan cobaan yang kita hadapi. Terlebih-lebih di bulan puasa ini, mari kita tingkatkan sama-sama kualitas ketakwaan dan keimanan kita, kualitas sholat kita, kualitas kesabaran kita, agar Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan perhatiannya kepada kita. Karena hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa ini amalannya itu tidak ada yang dapat menilai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, zakat kita, sedekah kita masih diketahui oleh orang lain. Namun kalau puasa kita hanya antara kita dan Allah lah yang tahu. Jadi untuk itu pada saat bulan Ramadan ini, marilah kita lebih tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan kesabaran kita untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bila yang buruknya itu datang dari kebodohan saya sendiri, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.